Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Irmayanti dengan NIM L021241005 kelas A mata kuliah Ekologi Peranan Tropis bersama dengan teman saya Mustafsyira dengan NIM L021241060. Di sini kami berdua ingin menjelaskan apa sih isi video yang telah kami tonton. Nah, langsung saja. Pada video tersebut, di menit pertama dijelaskan bahwa pada 50 tahun yang lalu, saat manusia pertama kali melihat bumi dari luar angkasa, populasi manusia kini lebih dari 2 kali lipat, sehingga menjaga alam menjadi sangat penting. Nah, seperti yang kita ketahui, luas lautan lebih luas dibandingkan luas daratan. Nah, di laut yang dangkal terdapat ikan, yaitu ikan teri yang berkumpul dalam kawasan besar. Mereka menjadi makanan predator seperti hiu dan pari yang berburu secara efisien dengan kerjasama. Nah, pesisir laut adalah wilayah terkaya di planet kita. Meski hanya 10% dari luas daratan, 90% kehidupan laut hidup di sana. Sinar matahari menembus perairan dangkal dan memungkinkan tumbuhnya padang lamun seperti di Taman Nasional Everglades, Florida. Nah, di Everglades, ikan pari berburu di antara rumput laut, sementara lumba-lumba hidung botol menggunakan ekolokasi untuk menangkap kawasan ikan bandeng. Mereka bahkan mempunyai cara cerdik, yaitu membuat lingkaran lumpur untuk menjebak ikan. Nah, karena kawasan ini dilindungi, ikan pun melimpah. Padang lamun juga menyerap karbon dioksida 35 kali lebih banyak dibanding hutan hujan, sehingga membantu melawan perubahan iklim. Nah, di dekatnya hutan bakau tumbuh di pesisir. Akar bakau melindungi pantai dari badai, menyerap karbon, serta menyediakan tempat aman bagi ikan kecil sebelum ikan-ikan ini pindah ke terumbu karang, yang artinya terjadi simbiosis komensalisme. Terumbu karang meski menutupi kurang dari 1% dasar laut, tetapi ia menjadi rumah bagi 1/4 spesies laut. Namun banyak terumbu kehilangan hiu karena penangkapan yang berlebihan, yang mengakibatkan populasinya turun 90%. Pada menit ke-11 dijelaskan bahwa penangkapan hiu secara berlebihan telah mengakibatkan jumlah hiu di seluruh dunia turun drastis lebih dari 90%. Di Polinesia Prancis, di tengah Samudra Pasifik, terdapat ekosistem hangat, di mana di sana hiu masih benar-benar dilindungi. Pada siang hari, hiu menghabiskan waktunya di arus laut. Mereka melakukan simbiosis dengan ikan-ikan labrus, di mana ikan-ikan labrus membersihkan gigi-gigi hiu untuk digunakan berburu pada malam hari. Keberadaan hiu-hiu di perairan menjadi indikator penting terutama bagi ekosistem terumbu karang, di mana hiu-hiu memangsa predator-predator kecil yang dapat merusak ekosistem terumbu karang tersebut. Namun, meskipun hiu menjadi predator pusat yang menjaga ekosistem, namun terdapat faktor lain yaitu perubahan iklim, di mana saat suhu naik 1-2 derajat, maka terumbu karang akan mengalami pemutihan. Seperti halnya yang terjadi di Australia, banyak sekali terumbu karang yang mengalami pemutihan. Bahkan pada tahun 2016 sampai 2017, lebih dari 1.000 km terumbu karang yang mengalami pemutihan. Nah, di laut dingin, badai membawa nutrisi ke permukaan sehingga menjadi wilayah paling produktif. Anjing laut berkembang di hutan rumput laut raksasa di California. Rumput laut raksasa tumbuh hingga 50 meter, menyediakan naungan dan rumah bagi banyak hewan. Anjing laut dengan bulu tebal berbulu landak laut untuk bertahan hidup. Landak laut bisa merusak lamun jika tak terkendali. Untungnya ada kepiting dan ikan berkepala kuat yang mampu menghancurkan cangkangnya sehingga membantu menjaga keseimbangan hutan laut
yang artinya terjadi simbiosis mutualisme antara kepiting dan lamun. Nah, sementara di kawasan terlindungi California, ekosistem lamun itu subur, tapi di luar kawasan lindung, lendak laut merajalela dan merusak habitat. Di menit ke-29 dijelaskan bahwa di Alaska, saat musim semi tiba setelah musim dingin yang cukup panjang, terjadi peristiwa tahunan yang luar biasa, yaitu ikan-ikan herring bermigrasi dalam jumlah yang sangat besar dari kedalaman ke perairan yang dekat dengan permukaan untuk bertelur. Namun ternyata sudah banyak predator-predator yang menunggu kehadiran mereka untuk dimangsa seperti burung elang, singa laut, dan paus. Hal lain yang dapat mengurangi populasi ikan herring ini yaitu penangkapan yang dilakukan secara berlebihan, sehingga populasi ikan menurun dan digantikan oleh ubur-ubur yang menjadi tanda bahwa adanya ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi di laut kita. Namun ada harapan di pesisir Atacama, Peru, setelah perikanan diawasi, populasi ikan teri pulih dan burung laut kembali berjuta-juta jumlahnya. Baik, sebagai penutup, kami dapat menyimpulkan bahwa ekosistem laut memiliki peranan yang sangat kompleks, mulai dari ikan-ikan kecil, predator, hingga tumbuhan-tumbuhan laut seperti bakau, lamun, dan karang. Komponen-komponen tersebut memiliki peranan yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Meskipun demikian, aktivitas manusia seperti penangkapan secara berlebihan, perusakan habitat, serta pemanasan global dapat mengakibatkan turunnya populasi habitat kunci seperti hiu, ikan herring, dan terumbu karang, yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan ekosistem seperti ledakan ubur-ubur secara berlebihan dan adanya ledakan populasi ubur-ubur dan rusaknya ekosistem terumbu karang. Namun, terdapat bukti bahwa jika kawasan dilindungi maka laut akan kembali pulih, yaitu yang terjadi di Great Barrier Reef di Amerika dan di Raja Ampat Indonesia. Oleh karena itu, perlunya perlindungan laut serta pengelolaan secara berkelanjutan agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.